Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita beribadah kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, firman Tuhan berkata dari Yohanes 1 ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Mari tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam ibadah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami dalam menyambut kelahiran ya Tuhan. Kami sangat bersuka cita atas semuanya itu Tuhan. Engkau memberikan kasih-Mu yang luar biasa sehingga kami ada sampai hari ini. Dan kami mau masuk di dalam ibadah, di dalam penyembahan, di dalam pujian kepada Tuhan. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan ketika kami mengalami semuanya itu, ada sukacita yang dahsyat yang Tuhan limpahkan bagi setiap umat-Mu, bagi setiap kami yang mendengar. Dan kami diberkati oleh Tuhan, oleh kuasa-Mu, oleh bilur-bilur-Mu. Kuasa kesembuhan mengalir di dalam ibadah ini, mengalir terus mengalir ya Tuhan, sehingga ibadah ini Tuhan Engkau kuduskan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Telah lahir bagimu Juru Selamat Yesus Kristus ke dalam dunia, yang membawa sukacita, membawa kabar baik, bahkan mengubahkan dunia ini, sehingga orang-orang percaya kepada Tuhan. Karena kasih-Nya, Dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Dia lahir di kandang yang hina, mati, disalibkan untuk saudara dan saya, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari saat ini engkau buka hatimu, akui Dia, biarkan Tuhan masuk di dalam hidupmu sebagai Bapa, sebagai Juru Selamat yang senantiasa menuntun engkau dan menerima keselamatan yang daripada Tuhan. There was no end, the angel did say, was a certain shepherd in fields as they lay, in fields was they lay, keeping their sheep on a cool winter's night. That was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel.
dalam hidup kami. Dan saat ini Engkau menjamah setiap hati, setiap umat-Mu. Kami datang dengan kerendahan hati, menyembah Engkau Tuhan, dan menjamah kami Tuhan. Biarlah urapan yang baru Tuhan Kau curahkan bagi kami semua. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. 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 Kau hadir di sini, menjamah setiap kami. Kau telah datang ke dunia menjadi manusia. Kau hadir di tengah manusia, menjadi juru selamat setiap yang percaya kepadamu, Yesus. Kau hadir di sini, Kau telah datang ke dunia. Kau Allah yang jauh telah mendekat menjadi manusia. Kau hadir di sini, pemulihan terjadi, kuasa-Mu dinyatakan bagi manusia. Kau keselamatan, Kau keselamatan, Kaulah Tuhan. Haleluya, Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami bisa ada sampai hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa ya Tuhan, kiranya di bulan Desember ini ya Tuhan, bulan yang penuh kabar baik ya Tuhan, penuh dengan sukacita ya Tuhan. Tidak ada kabar buruk ya Tuhan, semua mengenai diri-Mu ya Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu membawa doa-doa kami ya Tuhan. Kami ingin berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami ingin berdoa kiranya Kau jamah bangsa Indonesia ya Tuhan. Jadikanlah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dikasihi Tuhan, menjadi bangsa yang percaya kepada Tuhan. Kiranya Kau berkati untuk semua umat di dunia ini ya Tuhan, agar percaya kepadamu ya Tuhan, baik juga Indonesia ya Tuhan. Kiranya Kau lawat ya Tuhan, setiap yang sakit Engkau sembuhkan, yang tidak memiliki pekerjaan Engkau bukakan jalan bagi mereka, setiap usaha-usaha yang mereka kerjakan Engkau lawat ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan, saat ini Indonesia sedang dilanda oleh COVID-19 ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan, Engkau jamah ya Tuhan, Engkau lawat, Engkau tutup bungkus Indonesia ya Tuhan. Kiranya Kau berkati, jauhkan dari segala yang jahat, jauhkan dari segala virus ya Tuhan. Tidak ada lagi COVID-19 ya Tuhan, baik juga negara-negara lainnya Tuhan. Kiranya Kau berkati satu persatu ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan, supaya lewat COVID-19 ini semakin banyak yang percaya kepada-Mu ya Tuhan, semakin percaya bahwa hanya Kau yang satu-satunya yang menyelamatkan semua umat-Mu ya Tuhan. Kami ingin berdoa buat kota Batam ya Tuhan. Kiranya Kau berkati, Kau lindungi, Kau tutup bungkus kota Batam ini ya Tuhan. Kiranya Kau berkati pemimpin kami, setiap pemerintahan ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, agar semuanya berjalan dengan baik dan benar. Dan kami ingin berdoa untuk setiap yang duduk di pemerintahan ya Tuhan, agar mereka berlaku baik dan jujur ya Tuhan. Mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk setiap umat-Mu yang mengikuti setiap ibadah ini ya Tuhan. Karena Kau lawat mereka, Kau jamah satu persatu. Kau lawat mereka ya Tuhan, baik keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka ya Tuhan.
Kau berkati agar mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan buat ibadah ini. Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan Kau berkati yang membawakan firman Tuhan hamba-Nya ya Tuhan, agar firman-Mu ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan segala pujian-pujian yang akan diangkat ya Tuhan, yang Kau berkati agar bisa menjadi hiburan bagi banyak orang dan bagi diri-Mu juga ya Tuhan. Dan setiap yang melayani Kau tutup bungkus ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu hadir di tempat ini, Roh-Mu hadir di ibadah ini ya Tuhan. Tutup bungkus ibadah ini ya Tuhan. Kau lawat setiap kami ya Tuhan. Jadikan kami berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan dibasuh, dan biarkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Seperti paluan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari rasakan indahnya Natal bersama dengan Tuhan. Kasih yang luar biasa melingkupi hati setiap umat. Kelahirannya mengubahkan dunia, kelahirannya mengubahkan hidup hatiku, memulihkan, membawa sukacita. Percaya Yesus sebagai juru selamat kita. Emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti
dan ajaib, segala perbuatan-Mu Tuhan, dan tidak ada rencana yang gagal. Kau telah datang ke dunia menjadi sama seperti manusia, menanggalkan jubah kemuliaan-Mu. Engkau adalah Raja di segala raja, tapi mau menjadi rendah seperti manusia, dan Engkau datang menyelamatkan kami, mengasihi kami, dan memahkotai kami dengan kehidupan sorga. Terima kasih Tuhan. Saat ini adalah saat di mana kami datang di hadirat-Mu, isi bejana kami dengan firman kebenaran. Di saat kami menyambut Natal di bulan Desember ini, menyambut kelahiran-Mu, memperingati bahwa Kau telah datang ke dunia dan lahir di hati kami, menyelamatkan kami. Biarlah firman-Mu berkuasa mendidik kami dalam kebenaran, menerangi jalan kami, dan membawa hidup kami meraih kemenangan demi kemenangan di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersama kami dalam Home in Worship. Di saat kita menyambut Natal, kita akan membahas tentang firman Tuhan yang berkaitan dengan Natal. Amin. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 1 ayat 23. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingat cerita satu kisah seorang yang turun di Gunung Alpen dan melihat bahwa ada orang yang cedera. Dan pada saat itu adalah musim salju dan dia kedinginan. Dia mengalami cedera pada kakinya, dan orang ini yang turun di Gunung Alpen itu tidak mau menghampiri dan menolong, padahal orang yang cedera itu minta tolong. Dia hanya melewati saja. Dan tidak lama kemudian orang yang kedua turun dari Gunung Alpen dan dia melihat seorang yang cedera itu, dan orang itu minta tolong kepada dia dan dia menolongnya. Dia memapa orang yang cedera itu, dan mereka turun bersama-sama di musim salju yang sangat dingin. Saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Ketika mereka sudah berjalan, tiba-tiba mereka melewati satu tempat dan mereka melihat ada orang yang hampir saja terkubur oleh salju, dan mereka mengenal orang itu. Orang itulah adalah orang yang pertama tadi melewati orang yang cedera tadi dan tidak menolong dia. Pada akhirnya dia terbaring kaku. Dia tidak mempunyai cukup panas di dalam tubuhnya untuk melawan dinginnya salju. Tetapi dua orang tadi, orang yang kedua menolong orang yang cedera itu, mereka saling menghangatkan tubuh mereka dan mereka dapat bertahan. Panas tubuh mereka dapat melawan dingin itu. Haleluya saudara. Firman Tuhan kali ini mau mengajak kita untuk melihat bahwa Allah kita Allah Immanuel. You never walk alone. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita tidak pernah berjalan sendiri. Kita juga tidak akan bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan kita. Kalau kita menjalani kehidupan ini sendiri, dapat dipastikan kita akan terkapar dan terkubur oleh salju tadi. Seperti orang itu tadi. Kita membutuhkan Tuhan di dalam segala hal, dan kita bersyukur kita punya Allah yang mengasihi kita. Dia berkata dia adalah Allah Immanuel. Firman Tuhan berkata dia Allah Immanuel. Dia hadir bersama-sama dengan kita. Tahukah kita dan sadarkah kita bahwa kita nggak bisa sendiri tanpa dia? Kalau kita adalah orang-orang yang mempercayai Tuhan, maka kita akan tahu dengan pasti bahwa kita nggak bisa tanpa dia. Kita memerlukan dia dalam segala aspek hidup ini. Kata Immanuel di dalam bahasa Ibrani dikatakan Immanuel artinya adalah Allah yang bersama kita, atau Allah yang menyatu di dalam kita. Haleluya. Kita tahu bahwa banyak orang percaya pada perjanjian lama. Mereka tahu ketika Roh Allah bersama dengan mereka, maka mereka akan melakukan perkara-perkara yang besar. Allah Immanuel, dia bukan Allah yang berjanji untuk menyertai kita. Dia adalah Allah yang bersama-sama dengan kita dan akan melakukan segala perkara bersama-sama dengan kita. Artinya akan menyelesaikan segala perkara bersama-sama dengan kita. Amin.
Itulah arti daripada Allah Immanuel. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia ada bersama kita dan siap mendistribusikan kekuatannya, kuasanya, bekerja, menolong, membantu kita. Nah, bagaimana kita mengaktifkan Allah ada di dalam kita ini? Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kadang kita merasa sendiri, kadang kita merasa bahwa Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Saudara, untuk mengaktifkan kuasa Tuhan, Dia ada di dalam kita, tetapi Tuhan yang ada di dalam kita. Orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang bertobat, Tuhan sudah tinggal di dalam dia. Amin. Tetapi untuk membuat kuasanya bekerja, kekuatannya bekerja di dalam kita, untuk mengalami kehadiran Tuhan bahwa Dia ada di dalam kita, perlu mengaktifkan imanmu. Perlu untuk meyakini bahwa Allah ada bersama dengan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita ketika menghadapi segala pencobaan dan tantangan kehidupan ini. Persoalannya banyak orang percaya salah mengerti, salah paham tentang Allah yang menyertai. Mereka pikir bahwa Allah yang menyertai mereka tidak akan membawa mereka masuk ke dalam lembah kehidupan, tidak akan membawa masuk kepada penderitaan, tidak akan membiarkan mereka masuk untuk mengalami rasa sakit, penyakit, dan segala macam hal yang buruk di dunia ini. Mereka percaya bahwa Allah tidak akan membuat mereka mengalami kesusahan. Itu adalah hal yang keliru, saudara. Memang Tuhan tidak menghendaki kita mengalami penderitaan, kesusahan. Tetapi ingat, kita ada di dunia ini, kita masih menempati tubuh daging ini yang akan binasa. Itu artinya Allah mengizinkan masalah-masalah, keburukan, kesusahan, sakit, penyakit menimpa kita, supaya kemuliaannya dinyatakan. Dia tidak mengangkat penyakit lalu selesai. Dia tidak membiarkan kita masuk penderitaan langsung selesai, kita hidup enak dan lancar. Tidak, kita masih di dunia. Dia mengizinkan kita mengalami hal-hal itu supaya kemuliaannya dinyatakan, supaya Anda terbukti benar-benar mempercayai Dia, supaya Anda terbukti bahwa memang iman Anda hanya kepada Tuhan. Mari kita singkirkan dalam pikiran kita segala hal-hal yang keliru. Kita pikir bahwa Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Allah tidak akan membiarkan kita masuk ke dalam hal penderitaan, kesusahan, sakit, penyakit. Tidak, saudara. Dia mengizinkan itu semua terjadi supaya Anda tahu mempercayai Dia dengan benar. Karena banyak orang mempercayai Tuhan dengan cara yang tidak benar. Ya, tahu apa yang terjadi dengan tokoh-tokoh Alkitab? Yusuf, apakah dia tidak menderita? Allah mengizinkan dia menderita supaya tujuan Tuhan atas hidupnya tercapai. Amin. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Saudaranya sendiri menghajar dia, hampir mati dan menenggelamkan dia, menjatuhkan dia di sumur yang kosong, bahkan menjual dia menjadi budak. Di Mesir dia hidup sebagai budak, dia dipenjarakan, padahal dia hidup baik. Dia hidup dengan bersikap baik, bersikap benar, namun masih juga dipenjarakan, masih juga difitnah. Saudara, itulah kehidupan. Jangan Anda menyangka bahwa Anda Kristen lalu semua orang Kristen akan berbuat baik kepada Anda. Tidak, saudara. Hanya orang-orang yang disentuh Allah, Dia akan menyatakan kebaikannya kepadamu dengan sungguh-sungguh. Dalam kehidupan kami melihat banyak orang dipakai Tuhan untuk menolong, membantu, mendoakan kami. Amin. Tapi kita juga melihat ada orang-orang Kristen nggak dipakai Tuhan, tetapi diizinkan oleh Tuhan. Mereka menghakimi kami, mereka menyingkirkan kami, mereka menolak kami. Itu terjadi dan itu nyata ada di dalam gereja. Harusnya gereja hadir di dunia ini, menolong, memberi makan yang lapar, memberi pakaian kepada yang tidak punya pakaian, mengunjungi orang yang sakit, melawat orang yang dalam penjara, memberikan tempat tinggal bagi mereka yang tidak punya tempat tinggal, mengasihi sesama saudara seiman, membantu menolong sesama saudara seiman. Itu identitas gereja, itu gaya hidup gereja yang harus dinyatakan oleh gereja. Tapi kita melihat ada orang-orang, ada gereja secara pribadi tidak melakukan itu. Tetapi bersyukurlah engkau yang tetap setia melakukan pekerjaan Tuhan,
membantu hamba-hamba Tuhan, membantu orang yang kesusahan, melakukan misinya Tuhan, mengasihi orang, mengasihi sesama. Lakukanlah itu terus-menerus, karena Tuhan sedang bekerja di dalam hidupmu, karena Allah Immanuel sedang menyertai engkau. Jadi untuk mengaktifkan kekuatan dan kuasa Tuhan itu diaktifkan oleh iman. Amin. Haleluya. Makna Allah Immanuel dalam hidup kita, kalau Dia Allah yang menyertai kita, Dia ada bersama-sama dengan kita, Dia ada di dalam kita, maka kita dapat menaklukkan kekhawatiran, kita dapat menaklukkan kecemasan dan ketakutan. Saudara, orang yang cemas, orang yang takut, dia merasa sendiri, dia merasa Allah tidak menyertai dia. Mungkin saja dia orang beriman, mungkin saja dia orang percaya, tetapi kesadaran dia akan kesendirian, dia menghadapi persoalan lebih kuat sehingga dia tidak menyadari bahwa Allah ada bersama dengan dia. Bagaimana dia bisa mengaktifkan iman di dalam ketakutan, di dalam kecemasan? Tidak bisa. Saudara harus menyalipkan, mematikan kekhawatiran dan ketakutan dengan iman. Baru kekhawatiran, kecemasan, ketakutan itu pergi. Kalau perlu katakan di dalam hidupmu, di dalam hatimu, kepada dirimu sendiri, Allah Immanuel, Yesus Kristus ada di dalam hidup saya. Yesus Kristus telah menyelamatkan saya dan tinggal dalam diri saya, dan saya percaya di dalam nama Yesus segala kekuatan, kekhawatiran, kecemasan tidak berkuasa di dalam hati, pikiran, perasaan saya. Amin. Perlu mengatakan iman seperti itu supaya Anda tidak khawatir lagi dan sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Sebab hidup ini bila kita tidak mengisi dengan firman Tuhan setiap hari, maka godaan-godaan pikiran-pikiran loneliness, tersakiti, ditinggalkan, menghadapi sendiri itu begitu kuat menggoda kita. Tetapi kita bersyukur dan kita bersyukur bahwa Allah Immanuel, Dia menyertai kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Kita tidak akan pernah berjalan sendiri. Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Amin. Kenapa? Karena Dia Allah Immanuel. Kalau Anda saat ini merasa sendiri, datanglah kepada Tuhan dan salibkan segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasanmu. Katakan, Tuhan, I believe. Aku percaya, I trust you, God. Aku percaya Engkau bersama-sama dengan saya. Segala kekuatan, kekhawatiran tidak ada lagi dalam hidup saya, sebab kasih-Mu melenyapkan ketakutan. Engkau ada di dalamku dan kasih-Mu tinggal di dalamku, dan ketakutan tidak berkuasa atas hati dan pikiranku. Aku bersama dengan Tuhan. Amin. Sebesar apapun masalah yang kau hadapi hari-hari ini, mungkin engkau menghadapi hal-hal yang buruk karena keadaan dunia yang buruk saat ini, finansial terpukul hebat dan banyak persoalan yang datang. Jangan takut. Allah Immanuel, Dia menyertai engkau. Dia telah datang ke dunia menjadi sama dengan manusia dan menyelamatkan hidup kita, memberikan nyawanya kepada kita supaya kita tidak binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Kalau saja nyawanya sudah diberikan, apalagi mengatasi kehidupan kita sehari-hari. Saudara, Anda hanya butuh mempercayai Dia. Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai engkau. Haleluya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami mengenal Tuhan Yesus sebagai Allah yang Immanuel. Engkaulah satu-satunya Allah yang memperkenalkan diri bahwa Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang ada di dalam kami, tinggal di dalam kami. Terima kasih untuk segala kebaikan. Ketika kami menyadari bahwa Engkau adalah Immanuel, disitulah kami tahu dengan pasti setiap langkah kami diperhatikan Tuhan, dan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan dalam kasih karunia-Nya. Terima kasih Tuhan, kami bangga kepadamu. Kami percaya seluruh persoalan dan pergumulan hidup kami telah diselesaikan oleh Tuhan bila kami melihat kenyataan demi kenyataan bahwa Engkau Allah yang menyertai kami. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang bergabung bersama-sama dengan kami dalam Home in Worship. Tuhan, tolong mereka bangkitkan iman mereka untuk mengaktifkan kekuatan Tuhan, untuk mengaktifkan kuasa Tuhan yang ada di dalam mereka, supaya mereka melihat kemenangan dan mujizat. Terima kasih.
Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, pulihkan mereka yang terluka, dan bawa kembali mereka yang tersesat. Biarlah namamu semakin ditinggikan dan memuliakan ya Tuhan. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pandanglah kepada Yesus, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Sebab Dialah yang berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia Allah Immanuel yang akan menyertai kita hingga sampai kesudahan samanya, sampai selama-lamanya. Dia akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia, damai sejahtera, perlindungan. Dia akan menjaga engkau bagi biji matanya. Dia akan mengangkat hidupmu, memberkati engkau dengan kekuatan kesehatan, memberkati engkau dengan finansial dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kesetiaannya mengikuti ibadah ini, dan tetap dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share sekarang juga, dan tetap support akan pelayanan ini. Firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik, bila waktunya tiba kita akan menuai. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless.